Anda semua. Perkenalkan, nama Ibu Rafika Anur. Ibu mengajar di kelas 6 SDN 8 Selongo. Hari ini kita akan membahas tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Dalam pembelajaran 1, kita akan membahas muatan pembelajaran IPS tentang proklamasi kemerdekaan, muatan pembelajaran IPA tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri, serta bahasa Indonesia, cara mendapatkan informasi dari suatu bacaan. Nah, coba anak ibu perhatikan bacaan di depan bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku-suku dan berbagai keadaan yang berbeda, rakyat Indonesia tetap bersatu. Untuk meningkatkan semangat kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka sebagai salah satu hari kemerdekaan kita. Kita nyanyi sama-sama. Sebelumnya anak ibu tolong perhatikan teks lagu di depan. Bagaimana rasanya setelah menyanyikan lagu kemerdekaan kita? Begitulah perjuangan bangsa yang harus kita hargai. Nah, sekarang coba anak ibu perhatikan teks di depan. Apakah anak ibu tahu ini merupakan teks apa? Anak ibu harus memahami bahwa teks ini merupakan teks proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno tanggal 17 Agustus 1945. Nah, apa yang anak ibu ketahui tentang tersebut? Atau apa ada yang ingin anak ibu ketahui tentang teks tersebut? Untuk menjawab itu semua, anak ibu bisa memperhatikan teks bacaan yang ada pada bukunya. Teks dengan judul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah membaca, nanti anak ibu akan memperoleh informasi dari bacaan. Cara yang terbaik dalam memperoleh informasi adalah dengan mengajukan pertanyaan. Dengan mengajukan pertanyaan menggunakan kalimat tanya apa, di mana, mengapa, siapa, bagaimana, dan kapan. Untuk mengetahuinya, kita bahas satu persatu. Apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu atau keadaan perbuatan. Sedangkan di mana dilakukan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Siapa biasanya digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat atau pelaku. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa terjadi. Dan terakhir, bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan, menanyakan cara, atau proses pengerjaan sesuatu. Itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menggali informasi. Coba perhatikan peta pikiran yang ada di buku Ananda semua. Di sana terdapat beberapa kalimat tanya, kata tanya, yang akan nantinya anak ibu isi apa kira-kira jawaban yang sesuai dengan kalimat tanya tersebut. Nah, untuk mengetahuinya, ayo kita lihat bersama.
Nah, ini adalah peta pikiran dari teks bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa yang menjadi sejarah bangsa Indonesia? Nah, kalau sejarah berarti proklamasi menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, berikutnya berdasarkan teks bacaan, kira-kira apa makna penting proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia? Silakan anak ibu tuliskan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada buku Ananda semua. Jika anak-anak ibu sudah selesai menuliskan makna penting, tahukah bahwa kamu memerlukan kemampuan untuk menyesuaikan atau beradaptasi ketika ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Atau ingatkah Ananda bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Berdasarkan peribahasa ini, anak ibu diharuskan mengikuti semua aturan dimanapun anak ibu tinggal. Seperti bunga teratai yang habitatnya hidup di air. Bunga teratai ini menyesuaikan diri dengan memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya menjalar sehingga bisa mengapung di atas air. Daunnya bundar dan lebar agar dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Tidak hanya pada bunga teratai, banyak sekali tumbuhan yang mengalami adaptasi. Adaptasi tumbuhan tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Yang kedua, adaptasi tumbuhan dengan tempat hidupnya. Yang ketiga, adaptasi tumbuhan terhadap keadaan lingkungan. Yang keempat, adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanan. Nah, yang pertama, adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Contohnya, kaktus punya duri yang tajam, mawar juga mempunyai duri yang tajam, durian memiliki duri pada kulitnya, serta buah-buahan mentah yang memproduksi getah untuk melindungi dari pemangsa. Ada juga bambu yang melindungi diri dengan bulu-bulunya yang menimbulkan rasa gatal. Kemudian, adaptasi tumbuhan terhadap tempat hidupnya. Kalau tumbuhan terhadap tempat hidupnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tumbuhan hidup di air atau hidrofit, contohnya teratai, kangkung, dan eceng gondok. Kemudian ada tumbuhan yang hidup di daerah kering atau yang disebut dengan xerofit, contohnya kaktus, lidah buaya, dan lidah mertua. Terakhir, ada juga tumbuhan yang hidup di daerah lembab, disebut dengan higrofit. Contohnya padi, lumut, dan pakis. Kemudian ada adaptasi tumbuhan terhadap keadaan lingkungan. Di sini keadaan lingkungan misalnya saat musim kemarau ada salah satu contoh tumbuhan yang menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau, seperti jati, pohon kapuk, mahoni, juga ada pohon kedondong. Berikutnya ada juga adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanan. Contohnya terdapat pada tumbuhan pinus atau juga pada tumbuhan kantong semar. Mereka memakan serangga untuk mempertahankan kehidupannya. Berikut adalah beberapa contoh tumbuhan dan cara beradaptasinya. Yang pertama, kaktus. Dia beradaptasi dengan suhu udara yang panas dengan memperkecil daunnya sampai berbentuk seperti duri. Berikutnya, ada juga tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau melakukan penyesuaian dengan melakukan penyaringan garam yang ada dalam air dan dikeluarkan melalui batang. Biasanya bakau ada di pesisir laut. Berikutnya, ada tumbuhan eceng gondok yang hidup di permukaan air, jadi dia memiliki batang yang menggelembung agar dia dapat mengapung di atas air. Berikutnya, ada juga tumbuhan pohon cemara. Dia daunnya runcing sehingga berguna untuk mengurangi penguapan yang dialami saat musim panas. Berikutnya, ada tumbuhan putri malu. Putri malu ini saat kita
sentuh akan mengatup. Ini disebut dengan peka terhadap rangsangan, yang sering disebut oleh orang adalah iritabilitas. Ada juga kantong semar. Ini yang dinamakan kantong semar. Dia memakan serangga. Kalau tumbuhan yang memakan serangga itu kita sebut dengan tumbuhan insektivora. Baunya sangat menyengat sehingga menarik serangga. Dan saat serangga sudah ada di tepinya, maka kantong semar akan memakan serangga tersebut menggunakan cairan yang ada di dalam tubuhnya. Nah, sekarang silakan anak ibu perhatikan lembar kerja berikut. Silakan anak ibu buat dan kita akan mendiskusikannya bersama-sama setelah anak ibu melakukannya bersama anggota kelompok anak-anak ibu semua. Nah, dalam kelompok silakan anak ibu jawab pertanyaan berikut. Silakan anak ibu tuliskan soalnya di bukunya, kemudian dijawab dan didiskusikan bersama teman-teman dalam kelompok. Nah, anak-anak ibu semua, sekian penyampaian materi dari ibu. Jika anak ibu ingin bertanya, silakan anak ibu acungkan tangan dan bertanya dengan kalimat yang baik dan sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.